Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini karena waktu Indonesia bagian Cilacap. Selamat sore dan salam akreditasi buat teman-teman dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana sih menyusun akreditasi klinik ya. Kita tahu bahwa di tahun 2022 kemarin itu kita sudah mendapatkan berbagai regulasi, diantaranya adalah Permenkes 30 tahun 2020 tentang INM, kemudian Permenkes 34 22 tentang akreditasi, ada Kepmenkes 1983 tentang standar akreditasi, dan yang terakhir ada Kepdirjen 105 tahun 2023 mengenai instrumen akreditasi klinik. Ini FKTP yang sudah punya instrumen itu klinik, nggak tahu nih Puskesmas malah belum memiliki instrumen yang ditunggu-tunggu sebetulnya nih dari kementerian. Kali ini saya akan membahas tentang akreditasi klinik. Kita akan memberi contoh beberapa klinik yang sudah saya susunkan. Terutama sekali adalah bab 3 ya. 3 tentang penyelenggaraan kesehatan perseorangan. Kita tahu bahwa di sini ada 15 standar ya. Dari mulai standar yang 15 nanti farmasi, standar 14 itu nanti adalah radiologi, standar 13 adalah mengenai laboratorium, standar 12 adalah mengenai rekam medik, ini rujukan, pemulangan, gizi, kemudian anestesi lokal dan pembedahan, kemudian standar 7 adalah mengenai pelayanan yang berisiko tinggi, yang keenam adalah bagaimana upaya promotif preventif dalam mendukung PPN. Di sini ada asuhan, rencana pengkajian, kemudian di sini akses terhadap klinik. Ini adalah pasien dan keluarga dilibatkan dalam asuhan, dan pertama adalah hak dan kewajiban. Di sini ada EPP-nya di bab 3 standar 1. Yang pertama adalah mengenai SK tentang hak dan kewajiban. Walaupun tidak diminta tetapi harus ada karena memang ini bagian dari yang akan disosialisasikan. Ini contoh, ini contohnya untuk SK hak dan kewajiban. Ini SK-nya. Pasien wajib mengetahui tentang hak dan kewajibannya agar dalam proses pelayanan kesehatan didapatkan hasil yang bermutu dan aman. Ini diktumnya demikian. Sebetulnya di EP ini yang diminta bukti bahwa Puskesmas, klinik sudah melakukan sosialisasi. Ini contohnya. Di klinik mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien. Ini klinik di Cilacap, langsung menggunakan leaflet, flyer, banner, general consent ya. Ini general consent itu bagi yang pasien dirawat jalan baru dan rawat inap, semua rawat inap, langsung menggunakan medsos dan sebagainya. Ini kemudian di EP2 adalah bukti petugas mensosialisasikan. Jadi ini buktinya ya, hasilnya demikian seperti ini. Hasil sosialisasinya bahwa pasien dan keluarga memahami isi dan hak dan kewajibannya, misalkan ini contoh ya. Silakan metode-metode yang digunakan oleh klinik mau seperti apa. Ini yang saya contohkan ke
rekan-rekan semuanya, pemilik maupun pelaksana di klinik. Kemudian yang ketiga adalah pasien memahami nih ya. Tadi sudah nih hari tanggalnya kapan, ini sudah, sama foto dan sebagainya ya, sama dengan yang di EP2, tetapi ini lebih detail bahwa tanggalnya kapan ya, itu penyampaiannya. Lanjutkan kita ke EP berikutnya adalah bahwa klinik itu menyediakan sarana prasarana untuk berkebutuhan khusus. Ini ya contohnya demikian. Ini bukti bahwa klinik itu memenuhi kebutuhan pasien dengan hak pasien dengan berkebutuhan khusus, dari mulai handrail, kemudian kursi roda, kursi tunggu, kemudian kursi duduk, parkiran, pagar, mungkin ditambah lagi nih izin yang ketujuh adalah ruang atau tempat bermain anak. Nah ini juga penting juga ya. Ini contohnya dari klinik lain ini ya. Kemudian kita naik ke EP berikutnya, yaitu bahwa klinik juga menyediakan tempat untuk pengaduan. Ini bukti ketersediaan pengaduan. Ini bisa kotak saran, bisa form keluhan, ruang pengaduan, medsos dan lain sebagainya. Nah ini SOP menerima keluhan, dan ini SOP menerima keluhannya seperti ini ya. Tugas membuka kotak saran dan 2 minggu sekali misalkan, tugas mereka isi kotak dan sebagainya. Ini contohnya. Kemudian yang keenam adalah bukti tidak lanjut. Ini misalkan, ini contohnya. Misal kotak saran isi pengaduannya apa, tindak lanjutnya apa, dievaluasi. Misal kotak saran saya isi ya, waktu tunggu di ruang obat terlalu lama. Tindak lanjutnya diperoleh hasil bahwa di jam-jam tertentu pasien menumpuk dan tenaga minimal, sehingga waktu tunggu lebih lama, misalkan aja. Selanjutnya adalah di standar 2. Standar 2 itu adalah bukti-bukti saja sebetulnya, karena standar 2 itu bicara mengenai ada bukti pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Ini mengenai penolakan dan persetujuan. Berarti sini ada form informed consent. Ini ya, saya kira teman-teman sudah punya lah, dimana banyak contohnya. Kemudian yang kedua adalah
SOP-nya sudah ada. Kemudian yang EP2-nya adalah sama, bahwa dokumentasi bukti pasien atau keluarga mengetahui rencana asuhan ya. Ini SOP komunikasi, di sana ada ya, ini SOP-nya. Nah, ini SOP komunikasi antar profesional pemberi asuhan. Ini sudah saya buatkan. Jadi bukti-buktinya memang di asesmen awal di general consent juga klinik pasien diminta untuk tanda tangan di general consent. Sebenarnya ini sudah mewakili di standar 2 ini EP1. Kita ke standar 3 yaitu mengenai pengkajian awal. Di ketiganya adalah akses pasien terhadap klinik, yaitu mulai pendaftaran. Di sini ada SOP pendaftaran ya. Kemudian ada bukti compliance rate-nya, bahwa ketaatan petugas di dalam pendaftaran. Dan yang ketiganya sini adalah mengenai ada bukti pelaksanaan ada prosedur screening. Screeningnya nanti ada ini SOP screening nyeri, penapisan, dicek cleaning dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada bukti pelaksanaan screening sesuai dengan regulasi ya, bukti screening ya. Misalkan nanti lagi-lagi memang ini form pengajian harus lengkap, sehingga di situ ada pengkajian nyeri, ada pengkajian risiko jatuh, ada pengkajian alergi, ada pengkajian gangguan fungsi tubuh, ada pengkajian terkait dengan gizi. Nah, ini gizi penting juga. Kemudian selanjutnya ini adalah rencana asuhan. Ini pure semuanya, dokumennya adalah PPT ini ya. Ini ya, ada kajian awal, sudah SOP kajian awal. Saya buka ini ya. Ini SOP kajian awal. Contohnya, jangan lupa juga petugas memberikan KIE, komunikasi pada informasi kepada pasien. Kemudian ini sekali lagi untuk standar 4 itu isinya hanya CPPT saja sebetulnya. Ini isi CPPT yang sudah diisi oleh pengajian awal itu ya, meliputi biopsikososio PAN itu, karena hanya diminta bukti-bukti di CPPT nanti. Nah, ini juga di standar 5 juga terusan dari EP4, yaitu CPPT ini. Nah, ini kan buktinya. Ini contohnya, bahwa semua profesi kan ada ini. Ya, ini juga buktinya di rekam medik dan sebagainya. Kemudian kita di standar 6 mengenai promotif dan preventif. Di sini diminta hanya ada 2 EP. Yang pertama adalah bukti pelayanan promotif preventif. Ini ya. Buktinya nanti dikasih foto sini ya guys, kasih foto ya. Kemudian EP2-nya bukti pelaporannya. Ini bukti pelaporannya seperti apa. Nah, ini bukti laporan ya, seperti ini. Kemudian bukti pelayanan promotif preventif seperti ini ya. Contoh aja ini. Kemudian yang ketujuh adalah pelayanan yang berisiko. Ini seperti ini. Jadi pelayanan yang berisiko itu ya yang dilakukan oleh puskesmas klinik itu hanya emergensi saja ya di IGD. Tapi yang
hemodialisis atau penyakit-penyakit menular atau yang lain itu nggak punya. Ini sudah saya buatkan SOP-nya semuanya. Kemudian ini juga bukti pelayanan risiko ini ya. Di sini apa ini? Ya. Seperti ini bukti-buktinya. Ada 3 emergensi dengan penyakit menular, pasien rentan, lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan. Nah, kemudian yang ke-8 adalah mengenai pembedahan dan anestesi lokal dan pembedahan. Ini kalau di puskesmas standarnya berbeda, bahkan babnya berbeda, tapi kalau di klinik disatukan ya. Ini luar biasa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 EP. EP yang pertama adalah mengenai SK penapisan anestesi, ada SOP anestesi lokal. Yang kedua ada SK pendelegasian wewenang, karena di situ pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten ya. Ketika tidak ada dokter, kan ini jadi problem bagi kita semua, maka kita melakukan antisipasi dengan menggunakan anestesi lokal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pra-anestesi, kemudian pembedahan lokal, kemudian ada SOP pembedahan, dan yang terakhir adalah pencatatan pasca pembedahan atau monitoring pasca pembedahan. Ini juga sudah ada bukti pemantauan dan evaluasi pasca anestesi dan pembedahan. Jadi ada formnya. Nanti saya ada formnya semua. Kemudian yang ke-9 adalah mengenai gizi. Di sini bukti tenaga gizi kompeten. Saya buktikan dengan memiliki STR ya dan sebagainya. Bisa saja ini misalkan nama petugas siapa, STR, izin praktek ada, ahlian lain juga ada. Kemudian di MP berikutnya asuhan gizi, ini juga bukti asuhan gizi bahwa memang asuhan gizi juga dilaksanakan, rencana asuhan gizi, distribusi gizi EP3 nya ini sesuai dengan jadwal. Dan yang keempat adalah pasien diberi edukasi tentang pemberian diet pasien dan ketika keluarga membawa makanan dari rumah. Ini memang susah diimplementasikan ketika untuk rawat jalan ini ya, betul susah ini. Nggak tahu ini kebijakan dari kementerian dari seperti apa. Yang penting tulis dulu aja yang sudah ada. Yang ke-10 adalah pemulangan pasien, ada jejak planning, ada SOP pemulangan, kemudian ada resume medis dan bukti pemberian informasi. Dari nanti di EP3 nya pemulangan pasien itu ada buku pemberian informasi, misalkan seperti ini ya, nomor pasien, nomor RM, isi edukasi seperti ini, kemudian tanda tangan pasien dan keluarga di sini. Kemudian yang ke-11 adalah rujukan pasien. Di sini ada 5 EP, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5 EP. Pertama adalah SOP rujukan pasien, jelas ada tata cara atau mekanisme rujukan. Yang kedua adalah meminta informasi kepastian bahwa Vasankes sudah menghubungi ke FKRTL. Yang selanjutnya yang ketiga adalah bukti persetujuan rujukan, tanda tangan pasien atau keluarga. Yang keempat adalah bukti kita memiliki alat transportasi untuk rujukan. Nah ini biasanya rawan pertanyaan ini, bagaimana kondisi klinik, ambulan klinik apakah standar atau tidak. Nanti di hari kedua pasti surveyor akan melihat kelengkapan dari ambulan ini, hati-hati nih. Dan
tersedia daftar rumah sakit rujukan tersedia di klinik. Ini biasanya untuk di depan ruang pendaftaran. Kemudian yang ke-12 di sini adalah mengenai rekam medis ya. Rekam medis ada 4. Yang pertama adalah mengenai penyelenggaraan rekam medik. Ini tugasnya, ruangannya, prasarana tersedia nih, dokumentasi ya. Tuh, tugas ada misalkan tugas sudah sertifikat, ruangan tersendiri. Kemudian prasarana yang lain, rak, kemudian EP berikutnya adalah di sini EP berikutnya yang 13 yang ini adalah tata cara penyimpanan, pendistribusian, ini rekam medik. Nah ini sini nih, SOP sudah ada semuanya. Dan yang terakhir ada bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medik. Kalau menjaga kerahasiaan, selain juga SOP menjaga kerahasiaan, nanti saya buatkan SOP-nya. Yang kedua adalah dipoto bahwa ruangan itu bersifat rahasia, tidak semua orang bisa mengakses ke sana dan tidak semua orang bisa mengakses informasi yang ada di rekam medik. Kemudian 13 ini laboratorium. Pertama yang diminta adalah mengenai jenis-jenis pelayanan laboratorium ya, ini SK-nya. Sudah ada SK-nya. Ini SK-nya, jenis pelayanan laboratorium. Ini SK-nya ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai tanggung jawab laboratorium. Saya kira sudah ada petugas laboratorium harus analis. Yang ketiganya adalah tentang normal dan tentang nilai kritis. Yang di sini hanya klinik menetapkan nilai tentang normal, ini SK tentang normalnya. Ini tinggal diisi aja sesuai dengan apa yang ada di klinik ya, maaf nih guys. Kemudian berikutnya adalah diagnosis esensial di EP 4 ya. Ini diagnosis SK-nya sudah ada, daftarnya sudah ada, nilai hasil lab dan lab kritis ini ya. Dan selanjutnya adalah hasil lab kritis. Sudah. Kemudian yang ke-6 adalah rujukan spesimen. Ketika pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan oleh lab, maka dikirim ke lab yang lain, itu namanya rujukan spesimen. Dan yang ke-7 adalah PMI PME. Saya kira. Kemudian yang 14 tidak bisa dibahas karena ini adalah radiologi, mungkin ini TDD ya, tidak dapat dinilai ya. Ini bagi yang menyelenggarakan radiologi, kalau enggak usah. Yang 15 ini ada 13 EP, banyak banget. Obat ya. Ini dari mulai P1 nanti tentang skala yang farmasi, ada formularium, pemesanan obat, pengkajian resep, kemudian edukasi yang pada pasien ketika diberi obat, ada rekonsiliasi, 7-nya ada penyediaan obat-obat emergensi, 8 ada ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, penyimpanan dan pelaporan obat narkotik. Jadi ini buktinya ya, di penyimpanannya ada lemarinya, ada pencatatannya di sini,
Kemudian yang ke-9 obat high alert. 10-nya adalah bukti penyimpanannya. Ke-11 adalah meso atau monitoring efek samping obat. Kemudian ini mengenai medical error dan pengenangannya, dan yang terakhir adalah mengenai bahwa bukti bahwa klinik hanya mengelola obat-obat darurat. Ini bagi klinik yang tidak memiliki tenaga farmasi. Jadi EP yang 13 ini akan gugur, tidak ada dokumennya ketika tidak memiliki. Kalau sudah memiliki tenaga farmasi atau apoteker. Demikian guys, penjelasan dari saya mengenai bab 3. Semoga bermanfaat dan salam akreditasi. Akreditasi mudah dan menyenangkan. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Dan saya harapkan jangan lupa like and subscribe YouTube saya biar tidak ketinggalan dengan berita-berita baru di channel saya, terutama berita akreditasi. Dan silakan yang mau berkonsultasi dengan saya terkait dengan akreditasi klinik bisa langsung kontak 08122 594 2968 atau 08522 8681569. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.